Assalamualaikum. Oke, baik anak-anak, sudah siap untuk belajar ya? Siap. Oke, silakan ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Siap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sepertinya belum semangat ya. Oke, saya coba lagi. Apa kabar semuanya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya ya. Hari ini pembelajaran kita berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Gendis dan? Gendis kenapa? Kemudian? Naura. Kenapa Naura? Sakit juga? Oke, baik. Mudah-mudahan Gendis, Naura bisa bergabung kembali ya di pertemuan selanjutnya dan diberikan kesehatan. Amin. Oke, baik. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu ya biar lebih semangat. Ada yang tahu lagunya ini? Dari Sabang sampai Merauke? Tahu ya? Oke, silakan berdiri. Kita bernyanyi bersama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Tanah airku Indonesia. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya. Oke. Kegiatan di awal pembelajaran kita, pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan teori Pancasila itu apa. Bahkan minggu-minggu sebelumnya kita sudah melihat sebuah tayangan yang menggambarkan bahwa ternyata Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, bukan pada saat kemerdekaan. Ternyata nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Apa fungsi dari Pancasila, kemudian bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, boleh dilihat ke depan terlebih dahulu. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini saya berharap kalian bisa menyebutkan nilai Pancasila itu apa, kemudian menyebutkan fungsi Pancasila, dan yang terakhir bisa menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian di sini ada pertanyaan yang menggelitik ya. Ini yang menarik sekali. Mungkin kalian sering mendengar ya, Pak, Pancasila itu nilai-nilainya apa sih? Atau bahkan ada beberapa siswa yang tahu Pancasila itu nilainya apa. Tapi Pak, kok di dalam kehidupan sehari-hari
kok nilai itu tidak terlaksana? Seperti itu. Nah, kita coba kaji terlebih dahulu. Kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini saya mengulas pertemuan sebelumnya ya. Pancasila itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Panca dan sila. Kalau panca apa? 5. Kalau sila? Apa? Dasar, aturan, nilai ya. Itu Pancasila itu seperti itu. Jadi nilai dasar yang terutama sudah ada sejak zaman dahulu yang sesuai dengan karakteristik atau kepribadian masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang kamu ketahui tentang nilai Pancasila? Kalau tadi kan kita secara teoritis ya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang nilainya? Ada berapa nilainya? Ada 5. Apa saja? Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Oke, bagus. Ternyata sudah pada paham nih ya. Oke, baik. Lanjut. Oke, baik. Itu satu tayangan, satu video yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila di lingkup keluarga ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan nilai Pancasila yang ada di lingkup keluarga mungkin berbeda-beda ya. Karena keluarga kita berbeda-beda. Ada nggak yang satu keluarga? Pak, saya adik kakak sama si A. Ada nggak? Nggak ada di kelas ini? Atau yang kembar, ada nggak? Nggak ada yang kembar ya? Atau ada yang tetanggaan? Deketan misalkan. Ada nggak? Meskipun, oh ada. Sama siapa? Sama? Sama siapa? Puri, oke. Nah, meskipun deketan atau tetanggaan, rumahnya sebelahan, pasti pengamalan nilai Pancasila, terutama di lingkup keluarga, akan berbeda. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan apa? Membersihkan lingkungan rumah bersama ya, sebelum ke lingkungan yang lebih luas lagi, lingkungan masyarakat. Kemudian yang ke nilai keempat, kerakyatan. Apa tadi? Apa? Oke, musyawarah, adanya komunikasi dengan yang ada di dalam keluarga itu, mau dia anaknya, mau ada ibunya, gitu ya, komunikasi terus menerus. Agar apa? Tercipta satu pemahaman, oh ternyata maunya ini, maunya itu gitu ya. Oke, dan yang kelima apa? Yang tadi? Adil dan tidak boros. Video yang ditayangkan tadi berasal dari Direktorat ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menggambarkan bahwa ternyata nilai Pancasila itu bukan hanya ada di lingkup yang lebih luas. Ternyata di lingkup keluarga pun ada. Dan nyata adanya ya. Kita masuk ke dalam keluarga, di dalam keluarga itu ada nilai Pancasila itu. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ada yang tahu ini? Tahu nggak? Panjang pendek. Kita coba ya simulasinya. Oke, 3, 2, 1. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang. Pendek, panjang, panjang. Oke, kebalikannya. Panjang,
pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, tepuk tangan. Hebat, hebat. Oke, baik. Oke, lanjut lagi ya. Kita fokus ke materi selanjutnya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan nilai Pancasila, ternyata Pancasila itu punya fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya apa Pancasila? Sebagai? Oke, Kenesa, sebagai fondasi, Pak. Fondasi apa? Negara. Oke, baik. Kalau fondasinya kuat, nanti bangunan, ibaratkan bangunan rumah ya, nanti akan kuat rumah itu. Sama halnya Pancasila, Pak. Kalau dalam sebuah negara, fondasinya kuat, bangunan rumah itu atau bangsa itu, negara itu akan kuat juga, Pak. Oke. Selain dasar negara, apalagi? Boleh dilihat bukunya. Silahkan dilihat, kita gunakan sumber yang ada. Buku dari kementerian ya. Ada? Sudah nemu? Apalagi? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga apa? Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ternyata hukum yang ada di Indonesia, baik itu hukum negara, hukum yang ada di sekolah, ataupun di dalam keluarga, harus sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya yang keempat, Pancasila dijadikan sebagai kepribadian bangsa. Karena itu kepribadian kita. Karakteristik orang Indonesia seperti itu. Harus berketuhanan, harus berkemanusiaan, sampai harus berkeadilan. Dan yang selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ini yang sering kita dengarkan ya pada saat upacara setiap hari Senin. Selalu dibacakan oleh siapa? Petugas. Ya, petugas upacara. Kelas ini sudah bertugas apa belum? Kemarin yang bertugas siapa yang baca pembukaan? Oh, Aira. Ada ya Aira ya? Alinea keberapa? Keempat. Ya. Di sana ada cita-cita, ada tujuan bangsa. Nah, sekarang tugas kalian adalah masuk ke dalam kelompoknya masing-masing yang sudah kemarin saya sampaikan. Ada beberapa kasus yang perlu dikaji, terutama kasus yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Untuk kelompok yang pertama terkait dengan intoleransi. Nah, nanti silahkan buat di kertas 1 lembar yang sudah saya sediakan di sini ya, dijelaskan. Kemudian kelompok 2 terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kelompok 3, gerakan separatisme organisasi Papua Merdeka yang lagi viral gitu ya. Kemudian yang keempat, tentang korupsi. Ini juga lagi hangat-hangatnya ya terkait dengan korupsi. Dan yang terakhir, kelompok 5 terkait dengan apa? Aira? Apa? Human trafficking. Oke. Silahkan untuk dikerjakan, waktunya 20 menit. Nanti akan ada presentasi dari setiap kelompoknya. Pakai nama lengkap ya.
Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti bagi tugas untuk presentasi. Siapa yang jadi MC, siapa yang memaparkan, siapa yang nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ada? Ya. Nah, boleh ditulis di bukunya masing-masing terlebih dahulu sebelum ditulis di kertas lembar. Biar nanti masing-masing pendapat itu disampaikan, kemudian nanti bisa ditambahkan di kertas lembar yang akan dipresentasikan, ya. Bikin apa? Boleh, main mapping boleh. Pak, boleh nggak main mappingnya dibuat? Boleh, silahkan. Ya, sekreatif kalian. Pastinya kalian pada kreatif ya. Oke, sudah. Kelompok 2, oh udah full. 1 lembar. Kelompok 3 masih pengerjaan, tinggal menulis ya. Ya, boleh. Kemudian kelompok 4 full. Ya. Kelompok 5 sedikit lagi nih. Sepertinya setengah halaman lagi. Ayo. Siap-siap. Kita akan presentasi dalam 2 menit ya. Nanti dikasih kesempatan. Tiap kelompok semua akan presentasi. Satu kelompok presentasi minimal 5 menit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, didengarkan. Mega korupsi ini tajuk utama dugaan korupsi wilayah izin pertambangan atau IUP PT Tim TBK tahun 2015 hingga 2022 pada sistem tanah minyak terbuka. Pelaku dari korupsi tersebut adalah Harvey Boys dan Sandra Dewi. Mereka mendapatkan denda dari masa undang-undang adalah untuk kategori atas sebesar 6 miliar, untuk kategori sebesar 2 miliar dan mendapat hukum 20 tahun penjara. Ya.
Silakan. Andi atau oke. Menurut kalian apakah penanganan kasus korupsi di Indonesia sudah baik? Oke, analisis ya, apakah penanganan korupsi sudah sangat baik di Indonesia atau bagaimana? Sesuai dengan penegakan hukum undang-undang yang sudah diberikan di dalam undang-undang tersebut bagi orang yang korupsi seperti di pengadilan dulu, terus didenda, bayarnya berapa, terus dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun sesuai dengan tingkat berapa jumlah dana yang telah dia korupsi. Oke, sesuai dengan tingkatan yang dia korupsi itu sudah sesuai gitu ya. Oke, baik. Nah, silakan. Oke, nanti oke. Cakep. Cakep. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 4. Diakhiri dengan pantun ya yang luar biasa. Oke, baik. Presentasi dan diskusi sudah kita lakukan. Ya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah sangat baik menyampaikan materi dan diskusinya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan penguatan ya terkait dengan apa yang sudah kita kaji. Ternyata di Indonesia kasus-kasus yang bertentangan dengan nilai Pancasila itu sangat banyak. Mau tingkatannya paling ringan sampai berat itu ternyata banyak. Nah, yang saya berikan masalah-masalah kepada kalian tiap kelompok tingkatannya itu berat. Nah, ini yang perlu dikaji gitu ya. Nanti kita next time pertemuan selanjutnya kita akan kaji yang lebih mungkin sedang, tingkatan ringan, nanti di sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan itu juga memberikan gambaran, oh ternyata ini loh kasusnya, ini loh solusinya, apa yang harus kita perbuat dan harus kita terapkan, terutama yang sesuai dengan nilai Pancasila. Oke. Nah, kemudian di sini saya minta, karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, saya minta satu anak untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Saya minta Kenesa, silahkan untuk maju ke depan. Ya. Apa yang sudah didapat hari ini gitu ya. Bagaimana pengalaman belajarnya hari ini, silahkan disampaikan. Ya, boleh. Di sini nih, depan, silahkan. Ya, boleh. Spontanitas. Kalau saya pelajari yang sudah pasti itu ada nilai Pancasila. Itu ada pertama dari kesatuan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, lalu keadilan. Oke, yang pertama tadi terkait dengan nilai Pancasila ya. Ada 5. Lanjut. Terus Pancasila itu ada 5 dasar, yaitu 1 sebagai dasar negara, 2 sebagai pandangan hidup, 3 sebagai sumber dari sumber segala hukum, 4 sebagai kepribadian bangsa, dan 5 cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, ini fungsinya ya. Fungsi Pancasila ternyata sebagai dasar negara, pandangan hidup, sampai dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, lanjut. Ada lagi? Yang terakhir yaitu Pancasila merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Dan Pancasila sebagai simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang berasal dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Oke, baik. Kasih aplaus untuk Kenesa. Terima kasih Kenesa sudah menyampaikan hasil refleksinya. Mudah-mudahan refleksi dari Kenesa juga diperluas lagi oleh teman-teman yang lain. Sehingga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan yang paling penting bukan hanya dipahami tetapi diterapkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, contohnya di kelas. Tadi kita bicara tatarannya pelanggaran HAM yang berat-berat. Sekarang yang di kelas gitu ya, nggak boleh mukul temannya, ngejek temannya, atau yang lain-lain deh ya, yang melanggar hak orang itu atau temanmu itu.
Jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan semuanya paham, semuanya bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian, baik itu di sekolah, di keluarga, di masyarakat, ataupun dalam kehidupan yang lebih luas lagi berbangsa dan bernegara. Oke, silahkan kalian tutup dulu bukunya. Kita diakhiri dengan bernyanyi ya. Bernyanyi, ada nyanyi ya. Oke, tahu lagunya Bangun Pemuda-Pemudi? Kebetulan kemarin baru hari Sumpah Pemuda ya. Oke, kita berdiri, kita bernyanyi bersama. Oke, baik. Nanti ada berapa stanza ya? Bangun pemuda-pemuda Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu menghadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, bisa ya? Oke, coba lagi ya. Ada satu lagi. Yo, lebih semangat lagi. Lirik 2. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Ya, oke. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk pertemuan selanjutnya mohon untuk mempelajari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu mohon untuk dibaca. Besok akan ada kegiatan project ya dari saya. Mudah-mudahan nanti kita lebih menyenangkan lagi pembelajaran di kelasnya. Oke. Baik, silahkan sekarang dipimpin kembali oleh ketua kelasnya. Siap. Lalu kita selesai, alhamdulillah kita berdua mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan untuk beristirahat ya. Terima kasih semuanya.